Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu routing statis. Nah, di sini tuh sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu routing. Nah, routing adalah proses jalur menentukan yang akan dilalui oleh paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan sebagai perangkat yang disebut router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Tujuan dari routing juga yaitu menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data, menghubungkan beberapa jaringan berbeda, baik dalam skala lokal maupun global, menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu routing statis. Ini saya akan menjelaskan saja. Nah, ini routing statis adalah routing yang dilakukan secara manual. Tiap jaringan yang akan dikonfigurasi harus dirouting satu persatu oleh administrator jaringan. Pada dasarnya, routing statis berfungsi untuk mengarah paket data dari satu jaringan ke jaringan yang lain melalui rute tertentu. Keuntungan dari penggunaan routing statis adalah kontrol penuh yang diberikan kepada administrator atas jalur yang akan dilalui oleh paket data. Hal ini sangat berguna dalam jaringan yang tidak terlalu kompleks atau ketika pengelolaan lalu lintas telah dilakukan secara persisi. Kita lanjut. Nah, di sini routing statis itu dikenal lebih aman karena dalam routing statis tidak ada perubahan informasi tabel routing yang dikirim ke router lain. Tabel routing adalah sekelompok jalur routing yang telah dikonfigurasi. Informasi yang terdapat dalam tabel routing meliputi jaringan tujuan, subnet mask sampai jaringan tujuan, gerbang atau gateway. Gateway berupa hop berikut alamat IP pada router berikut yang akan dilewati atau antarmuka keluar yang akan dilewati paket keluar jaringan atau keluar. Routing statis ini cocok digunakan oleh perusahaan kecil karena di perusahaan tersebut jaringan digunakan tidak terlalu besar dan kompleks. Nah, kesimpulannya adalah metode yang sangat berguna untuk mengelola lalu lintas data di dalam jaringan komputer, terutama dalam jaringan yang kecil, stabil, dan relatif tidak berubah. Meskipun membutuhkan konfigurasi manual, keuntungan seperti peningkatan keamanan, kinerja yang lebih baik, dan kontrol yang lebih besar atau lalu lintas jaringan menjadikannya pilihan yang tepat dalam situasi tertentu. Nah, di sini aku bakal langsung ngejelasin ke topologinya. Ini topologi statis yang udah aku buat. Nah, di sini cara kerja topologinya adalah klien A ini mengirim data ke router A sebagai gateway. Router A meneruskan data ke router B sesuai router yang telah ditentukan. Lalu router B kemudian mengirimkan data antara ke klien B atau ke internet. Semua jalur komunikasi sudah diatur secara manual, sehingga router tidak dapat mencari jalur lain secara otomatis jika terjadi gangguan. Nah, kesimpulannya gini, router A berfungsi sebagai router utama yang mengatur seluruh lalu lintas dari klien A menuju ke klien B maupun ke internet.
Semua data yang dikirimkan akan terlebih dahulu masuk ke router A. Kemudian diteruskan ke router B sesuai dengan routing statis. Sesuai dengan rute statis yang telah ditentukan. Router B selanjutnya mengirimkan data ke tujuan yang terakhir, yaitu ke klien B atau ke internet karena menggunakan routing statis. Jalur komunikasi bersifat tetap dan tidak dapat berubah secara otomatis jika terjadi gangguan, sehingga pengaturan dan perbaikan rute harus dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Nah, sekian penjelasannya. Kita lanjut ke konfigurasinya. Sini kita langsung ke konfigurasinya. Di sini kita langsung klik connect. Kita tungguin. Terus kita kasih user di belakang Ethernetnya. Kita klik yang interface. Nah, di Ether 1 ini kita kasih keterangan one di oke. Terus di Ether 2 nya kita dikasih uplink. Di sini kita tulis uplink atau LAN. Nah, di Ether 2 nya kita kasih LAN. Lanjut di Ether 3 nya kita kasih keterangan uplink. Kita klik OK. Terus kita ke address, ke IP, terus ke address, kita klik tambah. Sini kita masukin IP kita 10 11 11 10 118/24, terus di OK aja. Di sini kita pilih yang Ether 1. Kita klik OK. Terus kita tambah lagi. Sini kita masukin IP-nya 10 10 10 10 18 1/30. Sini kita pilih yang Ether. Di sini kita pilih Ether 3 yang uplink. Klik OK. Kita tambah lagi. Sini kita tambah, masukin IP lagi 12 12 12 titik 65/29. Sini kita ke LAN. Nah, kalau udah kita klik OK. Kita lanjut ke IP lagi. Terus kita pilih yang DNS. Masukin servernya 888 4 kali. Kalau udah kita klik OK. Terus kita masuk lagi ke IP. Terus kita ke firewall. Klik firewallnya, kita pilih yang pilihan NAT, kita tambah. Terus kita ke out interface, kita pilih yang Ether 1. Terus di actionnya kita ganti jadi MaskWebD. Kita klik OK. Terus di enter, terus di OK lagi. Terus udah gitu kita masuk lagi ke IP. Sini kita pilih yang routers. Di routers ini kita nambahin DNS addressnya, nggak usah diisi, kita langsung ke gateway-nya aja 11.11.10.1. Oke. Terus kita ke DHCP server. Jangan lupa kita dipilih DHCP setup. Terus kita pilih yang LAN. Terus di next, di next lagi, di next. Oke. Nah, di sini kita masuk ke routers lagi. Kita tambah yang addressnya, kita ganti jadi 192/29. Di gateway-nya kita nambahin lagi
10 10 1.18.2. Oke. Nah, kalau udah, ini udah selesai dikonfigurasi di router. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita gak ada gambar komputer, itu tandanya itu belum dapat internet. Kita masuk ke control panel, pilih yang kita pilih yang network and interface, terus kita pilih yang network and center sharing, terus kita pilih yang change adapter, kita klik. Terus di sini kita pilih yang kabel UTV-nya itu kita disablein dulu. Nanti dia langsung, nanti udah disable kita di enablein lagi. Nanti dia langsung muncul. Nah, itu kita tunggu sampai dia si loadingnya tuh selesai, sampai ini kita tunggu aja. Ini ada baca identifying. Terus kita tunggu sampai dia ada tulisan network 24. Di sini dia masih loading. Kita tunggu. Dia masih belum dapat internet. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke router yang kedua. Nah, di sini kita klik, terus kita connect, kita tungguin. Nah, di sini kita langsung nambahin address, silang dulu biar hilang. Nah, di sini kita tambahin kita kasih keterangan dulu sama kayak tadi. Di sini ether satunya uplink di oke, terus ether 2-nya LAN. Kita klik LAN, terus di oke lagi. Terus kita ke IP address. Di sini kita tambah, kita masukin IP 10.10.18.2/30. Kita klik oke, terus ditambah lagi. Kita pilih yang LAN, terus kita tambah lagi 193/29, klik OK. Terus kita nambahin ke IP firewall, kita pilih yang NAT lagi, terus kita pilih yang out interface, kita pilih ether 1 yang uplink, terus pilih yang mask coordinate, OK. Terus kita ke DHCP server, tapi sebelumnya kita nambahin DNS dulu kayak tadi. Nah, di sini kita nambahin DNS-nya sama 888 4 kali, klik OK. Terus kita ke DHCP server, setup, pilih yang LAN. Nah, di sini kita lanjut aja pelan-pelan, next, OK. Nah, kalau sudah, kita ke IP routers. Nah, kita tambah, masukin gateway-nya aja 10.10.18.1, klik OK. Terus kita ke routers lagi 12, kita masukin 64/29, gateway-nya 10.10.18.1, klik OK. Nah, kita ke control panel. Nah, di sini kita disablein dulu, enable dulu, biar si gambar kotak wifi-nya tuh muncul. Terus kita disable lagi, kita tungguin. Tungguin aja di sini sampai dia muncul. Nah, dia udah muncul, tandanya konfigurasinya udah selesai. Nah, di sini jangan lupa kita ngeping dulu ke PC yang
Sebelumnya di sini kita ke control panel, ke CMD. Sini kita ke CMD, terus open. Di sini masukin taruh. Sini masukin IP config, di enter. Nah, di sini ada IP-nya. Nanti kita ngeping ke PC yang sebelumnya. Di sini ngeping ke yang PC satunya, kita masukin IP-nya ping 12.12.70. Nah, kalau reply gini tandanya udah berhasil. Nah, di router utama kita masuk ke CMD. Kita masuk CMD, terus kita tungguin dulu loadingnya. Kita klik IP config, masih sama kayak tadi, IP config, di enter. Nah, ini ada IP-nya, ngeping ke IP yang 12.12. Nanti kan kita udah ngeping ke sini. Sini kita ping ke 11.11.198. Nah, kalau reply gini tandanya sudah berhasil. Nah, sekian penjelasan konfigurasi routing statik dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.